Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi dengan tema penanaman nilai Pancasila dan pembinaan mental spiritual bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Acara ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan meningkatkan kualitas mental spiritual bagi para pengawas pemilu Senin, 29 Juli 2024. Dalam acara ini Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menghadirkan 3 orang narasumber eksternal, Bapak Dr. Yusuf Rafiki, SAG, MM selaku dosen dan Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi, Bapak Kiai Haji Acep Thohir Fuad selaku pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana, dan Ibu Rafi Sri Wulandari SIP, MSc selaku akademisi dari Universitas Langlam Buana. Selain pembekalan materi, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya juga memberikan penghargaan kepada Panwaslu Kecamatan terbaik atas prestasi mereka dalam pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian pemilihan serentak tahun 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja optimal yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilihan. Ya, alhamdulillah, memang ini sesuatu yang harus dilakukan oleh Panwaslu, Bawaslu, supaya benar-benar anggotanya bisa lebih siap, karena mereka telah dibekali dengan keilmuan, sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan tugasnya di lapangan. Juga secara singkat, mereka itu bisa diberi dengan makanan yang sangat bergizi, yaitu keimanan yang induknya terhadap Allah dan hari akhir. Bahwa kami selama ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bertugas, kami harus bertanggung jawab terhadap tugas kami. Sebab apapun yang akan dilakukan, nanti kita akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Keimanan kepada Allah dan hari akhir itu benar-benar menjadi modal yang sangat berharga untuk siapapun, termasuk untuk orang Bawaslu, Panwaslu. Itu saja intinya. Harapannya tiada lain bahwa apa yang dijadikan target oleh Panwaslu, Bawaslu benar-benar tercapai dengan baik. Untuk ketercapaian itu, ya tadi kita harus berikhtiar dengan memiliki keilmuan dan keimanan yang kuat. Insya Allah akan tercapai dengan baik. Ya, materi yang saya sampaikan adalah penanaman ideologi Pancasila sebagai perekat persatuan dengan prinsip berkeadilan bagi para pemilih dan masyarakat. Dan tentunya ini bisa menjadi panduan bagi para pengawas pemilu di tingkat kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Pada dasarnya semuanya relevan ya, terutama misalkan untuk yang pertama dan yang kelima, berketuhanan dan berkeadilan. Kenapa? Karena memang tanpa ada sense of religious dan juga sense of belonging terhadap justice, keadilan begitu ya, maka pengawasan pemilu atau pesta demokrasi yang dimanapun saya rasa itu tidak akan terwujud. Tantangannya adalah nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, karena kadang-kadang ketika kita berbicara dengan yang berkaitan dengan adat istiadat, kemudian juga yang berkaitan dengan kemanusiaan, itu banyak godaan di situ. Godaannya adalah misalkan tadi ya, secara adat begini, kemudian kita lihat dari sudut pandang kemanusiaan seperti ini. Nah, maka ketika kita melihat sila yang lain, contohnya misalkan berkeadilan, ya keadilan sosial, katakanlah seperti itu, maka itu bisa menstimulasi
hal-hal lain yang merupakan tantangan terbesar bagi para pengawas pemilu. Wah, ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena hal-hal yang bersifat ideologis, terutama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, wabil khusus pada acara pesta demokrasi serentak begitu ya, itu sangat penting bagi para pengawas pemilu ataupun juga bagi para penyelenggara pemilu dimanapun. Ya, mudah-mudahan bisa kondusif, bisa sesuai dengan cita-cita demokrasi di negara kita, kemudian juga bisa menghasilkan para pemimpin atau para wakil atau siapapun itu yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat tentunya sebagai pemilih. Tentu saja sangat penting sekali berbicara terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam pengawas pemilu. Kita berhadapan dengan kondisi sosial yang pada saat ini kita tidak baik-baik saja dalam proses politik di Indonesia. Tentu saja nilai Pancasila itu berbicara tentang banyak hal terkait dengan isu toleransi, terkait dengan masyarakat yang majemuk, terkait bagaimana pertaruhan NKRI ini menjadi salah satu alat politik identitas untuk kepentingan oknum-oknum tertentu dalam proses demokrasi. Dan tentu saja nilai-nilai Pancasila ini harus ditanamkan kepada pengawas pemilu untuk bisa melihat secara holistik bagaimana menjadi seorang pengawas pemilu yang Pancasilais. Dengan tantangan, tentu saja kita proses pemilu di Indonesia kan sudah cukup matang. Kita ada 13 kali dan sekarang kita pilkada serentak di tahun 2024 yang insya Allah diselenggarakan kalau tidak ada halangan ya, tidak ditunda. Bulan November ya, bulan November itu menjadi poin awal di bagaimana keberhasilan pemilu serentak ini dilaksanakan. Nah, tantangannya itu adalah karena kita sudah 13 kali pemilu, kan kita berhadapan dengan masalah yang sebenarnya lagu lama yang nyanyinya itu saja lagunya gitu kan, politik identitas, isu sara, dan itu hal yang tidak selesai bagi saya terkait dengan nilai Pancasila. Karena ada 3 hal yang berhadapan bagaimana tantangan pemilu ini berlangsung. Itu pertama masalah isu agama, yang kedua terkait dengan etnis gitu, yang terkait dengan putra daerah gitu. Itu kan tidak selesai. Nah, ini PR-nya adalah keberhasilan hal ini selesai jika pengawas pemilu, itu penyelenggara pemilu semuanya sepakat bahwa ini harus selesai. Siapapun pemimpinnya kelak, siapapun yang terpilih nanti, kita tidak boleh lagi membawa isu-isu sara, isu-isu agama, bahkan isu ras. Alhamdulillah saya apresiasi karena saya baru ya, untungnya saya keliling Jawa Barat dan baru sekarang tema yang sangat menarik dan sebenarnya paling urgent, bukan hanya penanganan pelanggaran dan sebagainya, tapi bicara yang paling dasar itu adalah pondasinya kita bicara terkait dengan nilai Pancasila harus kita temukan. Karena kita mengalami krisis identitas terkait nilai-nilai Pancasila secara holistik gitu.